Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada ustazah kita, Ustazah Yani. Langsung saja kita untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semuanya. Pada ustazah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratil kiram yang kami cintai dan kami takdimi, pengurus dari Musholla Al-Azhar Al-Ihtiram Bapak Kiai Haji Abdul Mudi beserta Ibunda Amih Haji Maimunah, pimpinan Majelis Taklim Musholla Al-Azhar Ibunda Haja Neneng Syarifah beserta para stafnya, para penisepuh orang tua kami yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdir dan mahabbah saya pada siang hari ini. Khususnya keluarga besar Majelis Taklim Musholla Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salat dan salam kita haturkan ke hariban yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Para ibu yang saya cintai, mari kita awali taklim kita pada siang hari ini. Kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini terutama untuk muassis atau pendiri dari Majelis Taklim Musholla Al-Azhar, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam siraman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Dan untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita dengan ketulusan, kesabaran dan keikhlasan yang tiada batas. Untuk guru-guru kita, mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk menerima siraman ilmu dari guru-guru kita ila akhir hayatnya nanti. Dan juga Fatihah kita niatkan untuk kita semua, Bu, keluarga besar kita, putra putri kita, keturunan kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, dari musibah, dari bencana. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keturunan kita dijadikan keturunan yang solihin solihat, dijadikan orang-orang yang patuh taat di dalam melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kelak putra putri kita dijadikan orang yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya.
Dan juga untuk yang sedang sakit, baik keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang menghadapi kesulitan, apapun itu kesulitannya, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah kita pada siang ini, Allah akan memberikan jalan yang terbaik dengan barokah doa kita pada siang hari ini, Bu. Segala urusan kita, pasti kita punya urusan, Bu, punya masalah ya, Bu ya. Urusan baik itu urusan agama, dunia akhirat kita, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita pada siang hari ini, apapun itu nilainya, walaupun besar atau kecil, mudah-mudahan Ibu ikhlas semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan pahala sedekah jariah kita untuk kedua orang tua kita, baik yang sudah tiada atau yang masih hidup. Mudah-mudahan semua dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita mudah-mudahan dijadikan yang orang istiqomah di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah nanti bihadihin niyah wa likulliyatin shalihah bi syafaatin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya, Bu ya. Semangat. Bersyukurnya lagi, Ibu harus bahagia. Bahagia pada hari ini, bersyukur kepada Allah apa, Bu? Karena pada saat yang seperti ini, cuaca yang sebenarnya enak untuk kita tidur, ya Bu ya, kita tidur di rumah ya Bu ya. Nah, tapi hati kita masih bergerak untuk bisa datang ke majelis taklim, Bu. Ini berarti benar-benar anugerah rahmat Allah buat kita semua, tanda bukti kasih sayang Allah kepada kita. Itu yang harus kita syukuri, Bu ya. Nah, tibanya Ibu datang di majelis taklim, mau Ibu tidur kek, mau Ibu bagaimana, ngantuk gimana, itu insya Allah ada pahala kebaikan buat kita semua ya Bu ya, seperti itu Bu, bersyukurnya itu yang harus kita syukuri ya Bu ya. Bersyukurnya itu. Nah, mungkin teman-teman kita di sana yang belum diberi kesempatan ya Bu ya, ini tanda bukti kebesaran Allah buat kita semua. Berarti ini rahmat kasih sayang Allah buat kita yang sudah datang hadir di majlis taklim. Oke Bu, kita mulai. Kita sampai kemarin terakhir surat Al-Quraisy ya Bu ya. Sekarang buka surat Al-Fil. Alam Taro kata Ibu ya Bu ya. Alam Taro. Ya. Ketemu Bu? Ya. Nanti saya bacakan dulu ya Bu ya. Ibu ikutin. Nah, insyaallah nanti akan saya bacakan ya Bu ya. Terjemahnya, asbabul nuzulnya ya Bu ya, dari surat Al-Fil ya. Namanya surat Al-Fil Bu. Kalau Ibu Alam Taro gitu Bu ya. Boleh. Alam Taro itu namanya awal surat ya. Awal suratnya kan Alam Taro Bu. Ya. Namanya surat Al-Fil. Artinya gajah. Fil itu gajah artinya Bu ya. Nah, identik gajah ini dengan peristiwa kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke Bu. Sudah Bu? Nah, ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Saya bacakan, Ibu simak dulu terus menirukan ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya ingin merubah bacaan Ibu dari lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu toknya
sebenarnya kan hanya satu alif atau dua harokat. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan minasyaitonir rajim, itu kepanjangan Bu, sebenarnya seperti itu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kurang tepat ya Bu ya. Kepanjangan. Ya, saya coba Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu Bu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. Bi alif ya Bu ya, dibuka mulutnya alam. Ya, alam. Terus fa'ala. Ain, fa'ala ya Bu ya. Fa'ala. Terus alam, mimnya mim mati, ketemu Bu? Mim mati, alam, mim mati. Ibu mingkemnya enggak boleh lama-lama ya Bu ya, karena bacaan idhar safawi. Jadi alam taro. Ayo 1, 2, 3. Seperti itu. Ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ngucapin dari alifnya aja udah ketahuan Bu. Jangan takut-takut untuk buka mulut. Alif ya Bu ya. Alif dan hamzah sama Alam. Alam taro. Ro-nya dibaca tebal. Taro. 1, 2, 3. Taro. Satu dulu saya. Alam taro. Seperti itu Bu ya. Ro-nya dibaca tebal. Tafhim ya Bu ya, karena ro-nya fathah, berharokat fathah. Mimnya perhatikan tidak boleh mingkemnya lama karena bacaan idhar ya Bu ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala. 1, 2, 3. Rabbuka. Ro-nya tebal juga Bu ya. Rabbuka. Ro. Rabbuka. Shad. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Coba dibaca dari alam taro sampai bi ashabil fil. 1, 2, 3. Rob bias. Bisa. Nanti kalau satu-satu awas ya Bu ya. Bias shot ya Bu ya, shot ya Bu ya. Shot dengan sin beda ya Bu ya. Kita lanjutkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba 1, 2, 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sama didahulukan dengan alif atau hamzah alam ya Bu ya. Mim matinya juga tidak boleh mingkemnya lama karena bacaan idhar. Yaj'al jim mati Bu, jim sukun ya Bu ya. Nah, itu huruf qalqalah. Namanya qalqalah sughra. Qalqalah sughra karena jimnya itu matinya itu asli ya Bu ya. Matinya asli ya. Jadi qalqalah sughra harus ada pantulan yang sedikit atau lemah. Yaj'al
yaj'al. Coba 1 2 3. Lagi. Kita sambung. Alam yaj'al. 1 2 3. Nah, ucapin alifnya saya nggak mau denger yang ada ainnya ya Bu. Alam dibuka mulutnya Bu ya. Iya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 1 2 3. Tadlil. Sama kaidahum hum mim mati ada fa fi ya Bu ya. Itu idhar safawi yang azhar. Idhar safawi yang lebih jelas karena makharijulnya huruf mim dengan fa itu berdekatan, makanya lebih jelas, harus hati-hati ya Bu ya. Nah, kaidahum fi tadlil, kaidahum fi tadlil. 1 2 3. Kaidahum fi tadlil. Nah, itu namanya idhar safawi yang lebih jelas, fa dan waw ya Bu ya. Karena makharijul hurufnya berdekatan dengan huruf mim ya Bu ya. Perhatikan tadlil dot mati ya Bu ya. Ketemu Bu? Ya, di Al-Qur'annya tadlil. Ya, terus tadlil itu dot. Nah, Ibu hati-hati bacanya bukan fi tad, bukan begitu, tapi fi tadlil karena dot bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh pantulan, ada pantulan ya Bu ya. Kaidahum fi tadlil, kaidahum fi tadlil. Coba 1 2 3. Kaidahum fi tadlil. Nah, dot ya Bu ya. Lain dengan yaj'al. Kalau yaj'al kan Ibu ada yaj, kayak seperti ya. Nama ada pantun yaj'al. Ajim ya Bu ya. Karena huruf qalqalah. Coba dibaca alam yaj'al kaidahum sampai fi tadlil. 1 2 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekarang baca dari alam taro, dari ayat yang pertama. Ayo 1 2 3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ingat Bu? Kayak gitu bacanya Bu ya. Perhatikan ayat berikutnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Sama ro mati sebelum ada harokat fathah dibaca tafhim ya Bu ya, dibaca tebal. Wa arsala alaihim tayran ababil. 1 2 3. Lafat alaihim sama seperti mim yang pertama, yang kedua, di ayat pertama yang kedua dibaca idhar ya Bu ya, harus jelas. Toiron ro fathah tanwin, toiron ada tanwin. Ababila itu bacaan idhar. Jadi tanwinnya harus jelas. Toiron ababil. 1 2 3. Iya, seperti itu Bu ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. 1 2 3. Kita lanjutkan. Tarmihim bihijaratim min sijil. 1 2 3. Ada yang kurang ya Bu ya. Perhatikan tarmihim, roknya rok mati ada harokat fathah sebelumnya. Sama seperti wa arsala dibaca tebal. Jadi tarmihim 1 2 3. Tarmihim jadi ro ya ro jadi rori kalau
Kalau ri, bibir kita ke bawah ri. Kalau ro diangkat Bu ya, ro. Sama seperti wa arsala, tarmihim. Coba satu deh, wa arsala, tarmihim. Nah, seperti itu Bu ya, bacaan tebal ya Bu ya. Paham Bu? Ro mati ada huruf harokat fathah sebelumnya ya Bu ya. Arsala wa tarmihim dibaca tebal. Perhatikan tarmihim. Nah, mim mati, kita ketemu mati ada ba. Sesudahnya ada huruf ba. Itu bacaan ikhfa syafawi. Bacaan ikhfa syafawi. Jadi kita harus mingkem dulu ke huruf ba. Mimnya mingkem ke huruf ba. Nah, bibir kita dinaikkan sedikit. Tarmihim. Nah, tarmihim. Nah, karena huruf ba, ada huruf ba. Bacaan ikhfa syafawi. Kalau idgham mimi kita enggak. Bacaan mim. Nah, mungkin begitu. Tapi kalau dengan ba agak dimajukan. Tarmihim bihijaratim. Coba. Tarmihim. Nah, 1 2 3. Tarmihim bihijaratim. Nah, sekarang perhatikan dari bihijaratim kasra tanwin ya Bu, ada mim mati. Bacaan idgham biguna. Jadi kita masukkan suara tanwin kepada mim dengan mendengung. Tarmihim bihijaratim min. Tarmihim bihijaratim min. Nah, minnya nanti ketemu ikhfa lagi tuh Bu. Sekarang tarmihim bihijaratim ya Bu ya. 1 2 3. Tarmihim bihijaratim. Nah, ming sijilnya nun mati, ada sin di depannya, bacaan ikhfa. Ya Bu ya. Ini bacaan ikhfa itu Bu mirip-mirip antara idhar dan idgham ya Bu ya. Jadi dia itu samar, bacaan samar dan mendengung. Maka kita masukkan suara nun mati kepada huruf sin. Min sijil, min sijil. 1 2 3. Min sijil. 1 2 3. Nah, jangan lupa ada huruf bertasdid, berarti hurufnya double 2. Kita tekan ya Bu ya. Min sijil. Di jim ada tasdid ya Bu ya. Min sijil. Saya ulangin. Perhatikan dari tarmihim ya Bu ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. 1 2 3. Him bihijaratim min sijil. Coba dibaca dari wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim ya. 1 2 3. Arsala alaihim ababil. Tarhim bihijaratim min sijil. Kita lanjutkan ayat yang terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. 1 2 3. Ain jangan lupa Bu. Ain itu ada di pangkal tenggorokan kita Bu ya. Ain, a, ang, i, u ya Bu ya. Nah, jadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. 1 2 3. Ka'asfim. Asfim. Asfim. Ka'asfim. Shot ya Bu ya. Ka'asfim. Nah, sama ka'asfim kasra tanwin, ada mim di depannya Bu ya. Seperti bihijaratim ya Bu ya. Bacaan idgham harus mendengung. Ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. 1 2 3. Ka'asfim ma'kul.
Coba dibaca dari faja'alahum. 1, 2, 3. Ka'asfim ma'kul. Bisa dibaca bareng-bareng dari depan ya Bu ya, dari ayat pertama ya Bu, dari a'udzu, dari ta'awud. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang, tarmihimnya kurang. Tarmihim ikhfa ya Bu ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. 1, 2, 3. Him rotim min asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Kalau di rumah dibaca lagi seperti itu ya Bu ya. Jadi sambil kita hayati, kata perbaiki bacaan kita, dipakai dengan tajwidnya ya Bu ya. Jadi pahalanya Ibu berlipat-lipat. Pahala baca Al-Qur'an, pahala bacanya tartil ya Bu ya, karena sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Dan pahalanya lagi kalau Ibu bisa mengetahui artinya. Seperti itu Bu ya. Tapi jangan berkecil hati, oh enggak bisa bacanya, baca gimana mah. Ibu mau belajar itu sudah dapat pahala kebaikan untuk orang yang taklim, orang yang belajar, orang yang mau belajar mencari ilmu ya Bu ya. Jadi sampai kapanpun mencari ilmu itu tidak ada batas usia ya Bu ya. Nah itu yang harus kita syukuri benar-benar Bu. Apalagi yang dipelajari adalah Al-Qur'an ya Bu. Ini Al-Qur'an ini benar-benar dahsyat kebaikannya, pahalanya buat kita. Dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca ini akan menjadi teman kita di alam kubur nanti ya Bu ya. Akan menjadi penerang buat kita semua ya Bu, yang memberi pertolongan buat kita semua itu Bu ya. Mudah-mudahan niat kita benar-benar ikhlas, tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Oke Bu, ada yang mau coba baca dulu apa bagaimana? Ada yang mau coba baca? Langsung diartikan. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fil ya Bu ya. Surat yang kita baca tadi itu namanya surat Fil. Boleh Ibu mengucap surat Alam Taro boleh. Alam Taro itu karena ayat yang pertama lafadznya alam taro ya Bu ya. Suratul Fil artinya gajah. Al-Fil itu artinya gajah. Karena di dalamnya itu ada yang menceritakan tentang gajah ya Bu ya. Gajah yang bagaimana nanti kita bahas artinya ya Bu ya. Suratul Fil makiyatun khamsu ayatin. Jadi surat Al-Fil ini surat yang diturunkan di kota Mekah. Diturunkan di kota Mekah ya Bu ya. Ada 5 ayat. Ada berapa ayat ya Bu? 5 ayat ya Bu ya. Surat Al-Fil ini makiyatun khamsu ayat. Surat yang ke-105 ya Bu ya. Yang ke-105. Jadi jumlah surat dalam Al-Qur'an ada 114. Nah Al-Fil ini yang ke-105 ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hafal enggak Bu surat Al-Fil Bu? Hafal enggak Bu surat Al-Fil? Kalau hafal jangan baca qul huwallahu ahad terus, qul a'udzu birabbil falaq, sekali-sekali dibaca surat Al-Fil. Ya Bu ya. Kemarin kita bahas surat Al-Quraisy, dibaca sambil diinget-ingetin artinya, sedikit-sedikit diulang kembali ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Biar ada penambahan bacaan di dalam sholat. Tidak kul terus ya Bu ya. Sekali-sekali baca ini seperti itu. Oke Bu. Nah, kalau Ibu bisa istiqomah, Al-Fil ini ketika sholat sunnah qobliyah subuh ya Bu ya. Rakaat pertama baca Al-Insyirah, Alam Nasroh. Rakaat yang kedua baca Al-Fil. Banyak faedahnya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Nah itu. Oke Bu, kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, adakah tidak engkau perhatikan? Adakah tidak engkau perhatikan kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana berbuat melakukan fa'ala rabbuka Tuhan engkau bi ashabil fil, terhadap orang yang memiliki gajah. Ashabil fil itu orang yang memiliki gajah, orang yang mempunyai gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah engkau tidak perhatikan Nabi Muhammad terhadap apa yang sudah dilakukan Tuhanmu di ashabil fil, terhadap orang yang memiliki gajah. Nah, alif yang pertama itu Bu, itu mengandung kata-kata arti istifham atau arti ta'ajub. Ta'ajub itu heran ya Bu ya. Tidakkah engkau heran? Tidakkah engkau merasa ta'ajub? Tidakkah engkau merasa terheran-heran? Terheran dengan apa? Fa'ala rabbuka, terhadap apa yang sudah dilakukan Tuhan engkau bi ashabil fil, kepada orang yang sudah memiliki gajah. Nah, ini kalau ceritanya Bu, huwa mahmud wa ashabuhu. Jadi yang memiliki gajah itu namanya Mahmud. Yang memiliki gajah itu namanya Mahmud ya Bu ya. Mahmud itu yang memiliki gajah, seperti itu Bu. Nah, ini kenapa turun ayat ini Bu? Ada ceritanya Bu. Ya Bu ya, ada ceritanya. Kenapa diturunkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ini ashabil fil, orang yang memiliki gajah, namanya Mahmud. Mahmud itu ashabu, nama sahabat. Nah, jadi cerita gini Bu. Raja Abraha yang ada di negara Yaman, itu dia mempunyai membangun suatu gedung yang sangat tinggi sekali Bu. Namanya gereja. Yaman mah sekarang tempatnya keturunan Habaib, para keturunan Dzurriyyatur Rasul itu adanya di Yaman Bu. Jadi dia membuat suatu gereja bangunan yang tinggi sekali di Son'a namanya Bu ya. Ya Bu ya. Nah, gedung ini dibuat oleh Raja Abraha pada masa itu. Tujuannya apa Bu? Supaya orang-orang ini tidak datang ke Mekah untuk datang ke Ka'bah, untuk melakukan haji atau datang untuk beribadah di Ka'bah. Jadi tujuannya dia itu membuat bangunan yang tinggi banget di Son'a itu, Raja Abraha itu, supaya orang-orang ini berpaling, tidak datang ke kota Mekah untuk mengunjungi Baitullah, Ka'bah Bu. Paham Bu? Nah, di situ ada yang namanya Mahmud mempunyai gajah. Jadi suatu ketika karena Abraha ini mempunyai tujuan yang demikian Bu. Nah, adalah orang Arab Mekah tidak setuju dengan idenya Abraha ini, yang mengatakan bahwa sesungguhnya dia membuat bangunan yang tinggi sekali, ingin menyaingi Baitullah supaya orang tidak berkunjung ke Baitullah. Akhirnya dia lemparinlah bangunan itu dengan kotoran. Orang Arab ini dari suku Kinanah ya Bu ya, namanya suku Kinanah. Dia tidak setuju dengan ide Abraha itu yang membangun itu, ingin menyaingi Ka'bah. Jadi dia lemparlah bangunan itu dengan kotoran Bu yang begitu banyak. Kotoran untai. Marahlah Abraha Bu. Siapa ini yang berbuat? Kata dia begitu. Kata Abraha. Ceritanya seperti itu Bu. Ya Bu ya. Kalau di Asbabun Nuzul seperti itu. Jadi kata Abraha Bu. Ini kenapa? Siapa yang menyiram kotoran di dalam bangunan yang aku buat ini? Katanya dia begitu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, akhirnya kata Abraha, ada yang mengatakan ini adalah orang Kinanah. Orang Arab yang dari suku Kinanah yang membuang kotoran di sini. Oh, kalau demikian, ayo kita serang aja. Orang Arab ini kita serang. Orang Arab suku Quraisy yang ada di Mekah. Kita serang aja. Serang dengan apa wahai Raja Abraha? Kita serang dengan gajah. Coba Bu, gajah itu kecil apa gede Bu? Kalau kita bayangkan Bu, gedenya gajah seperti itu. Nah, si Mahmud ini mempunyai gajah yang begitu banyak Bu. Mempunyai gajah yang begitu banyak. Mahmud, bawa gajah kau. Ayo kita serang kota Mekah. Kata Raja Abraha. Nah dulu Bu, gak ada pesawat terbang, belum ada mobil ya Bu ya. Jadi memakai kendaraan ke kota Mekah. Maka dari Yaman dari Mekah ke Yaman itu sekitar berapa jam ya? 4 jam 5 jaman lah Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Seperti kita dari Mekah ke Madinah ya Bu ya. Jadi Yaman itu masih kawasan Saudi Arabia ya Bu ya. Nah, jadi
cuma namanya kota Yaman seperti itu Bu ya, Riyadh seperti itu Bu ya, masih kawasan Saudi Arabia seperti itu. Jadi nah Bu, Abraha karena marah dengan orang Mekah yang melemparkan kotoran di bangunannya itu, ingin menyerang Mekah, menyerang orang kafir Quraisy Mekah. Ayo Mahmud, bawa gajah-gajah kalian. Coba Bu bayangkan orang Arab mendengar mau diserang dengan pasukan bergajah, apa enggak takut Bu? Khawatir, pasti hancur. Ibu kan tahu gajah kecil apa besar Bu? Belum ya seperti itu Bu. Kalau kita pikir aja nyamuk aja mati ya Bu ya, ayam aja mati sama gajah seperti itu Bu ya. Tapi dengan kuasa Allah Bu, sebelum Abraha ini sampai di kota Mekah ya Bu ya, ini ada banyak kejadian. Jadi ada orang Arab yang berdomisili di kota Yaman itu berembuk sama Abraha. Abraha, apa yang kau lakukan dengan negara Mekah, dengan kota Mekah, dengan Baitullah? Kita hancurkan Baitullah. Memang dia sudah punya tujuan ingin menyaingi Baitullah Ka'bah ya Bu ya. Ayo kita serang, kata, kita hancurkan Baitullah, kita hancurkan orang-orang Arab Mekah katanya. Nah ini ada orang Arab yang ada di kota Yaman itu mereka memberikan saran kepada Abraha. Abraha, tidak usah engkau teruskan. Engkau datang ke sana tidak usah engkau teruskan. Ya Bu ya, tidak engkau teruskan datang ke kota Mekah. Pasti kau akan binasa. Siapa? Tidak mungkin lah. Gajah kami ini begitu banyak, kata Abraha. Pasukan kami banyak, tidak mungkin kita bisa untuk menghancurkan kota Mekah, apalagi Baitullah. Kata Abraha. Ketika Abraha belum sampai ke kota Mekah, ada di perbatasan Bu ya. Nah Abraha ketika itu sudah orang yang dari kota Mekah ini memberikan, maksudnya kalau kita ayolah Abraha, sudah jangan lanjutkan perjalanan menuju ke sana. Nah di antaranya itu ya Bu ya, ada kakek Nabi Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini pembesar kota Mekah ya Bu ya. Jadi dari keturunan suku Quraisy yang paling dimuliakan ya Bu ya. Kalau kata kita ini orang yang paling kedudukannya punya martabat tinggi ya Bu ya. Nah kakek Nabi ketika itu Abdul Muthalib itu Abraha sudah mulai menyerang dulu lah Bu ya. Kalau kata kita, kalau orang perang itu kan Bu, daerah-daerah dulu barang-barangnya diambilin. Nah termasuk peliharaannya kakek Nabi, kambing-kambingnya itu diambil oleh Abraha Bu, disita kalau kata kita ya Bu ya. Sebelum Abraha ini sampai ke kota Mekah, barang-barang orang semua udah pada ditangkap-tangkapin oleh Abraha Bu sebelum mereka. Nah saran orang tadi ini tidak digubris oleh Abraha. Akhirnya Abdul Muthalib kakek Nabi datanglah kepada Abraha. Sebelum Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kata kakek Nabi begini Bu, ketika menghadang Abraha, wahai Abraha, engkau akan datang ke Mekah? Iya. Engkau akan menghancurkan Baitullah? Iya. Terus kenapa, kata Abraha? Saya kesini tidak akan menghalangi engkau untuk menghancurkan Baitullah, tapi saya kesini akan mengambil kambing-kambing saya. Engkau kembalikan kambing-kambing saya, peliharaan saya kau kembalikan, kata kakek Nabi Abdul Muthalib ke Abraha. Nah Abraha lagi heran kan Abraha, kenapa yang diminta kambingnya, kenapa tidak menahan kami untuk tidak sampai ke kota Mekah, masuk kota Mekah untuk menghancurkan Baitullah Bu. Abraha bingung dengan kalimat yang disampaikan oleh kakek Nabi Abdul Muthalib. Kata Abraha, kenapa engkau hanya meminta peliharaan engkau yang diambil oleh kami, yang disita oleh kami, kata Abraha. Kenapa engkau tidak melarang kami untuk tidak meneruskan perjalanan kami sampai ke Mekah untuk menghancurkan Baitullah? Apa kata jawabnya Nabi Ibrahim, kakek Nabi Abdul Muthalib? Wahai Abraha, katanya, kalau kambing-kambing ini, peliharaan ini adalah memang milik kami harus engkau kembalikan. Tapi kalau Baitullah itu adalah ada yang memilikinya, bukan kami yang memiliki Baitullah, pasti dia ada yang menjaganya. Namanya Baitullah, rumahnya Allah, pasti yang menjaga adalah Allah. Nah itu Bu ceritanya seperti demikian. Akhirnya turunlah surat Al-Fil ini Bu, menunjukkan kebesarannya Allah. Sebesar apapun, sekecil apapun, jika Allah berkehendak semuanya pasti bisa terjadi, bisa dikalahkan. Orang yang ingin berbuat buruk ya Bu ya, kalau Allah berkehendak ya bisa Bu, bisa ditangkal, bisa nggak bakal mungkin bisa terjadi. Seperti itu Ibu ya. Nah ini ceritanya Al-Fil. Nah ini kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah engkau tidak merasa heran Nabi Muhammad terhadap apa yang sudah dilakukan Allah kepada ashabul fil, orang yang memiliki gajah, pasukan bergajah? Bagaimana lanjutnya ayat?
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah jadikan ya Bu ya tipu daya mereka itu menjadi suatu kesesatan, menjadi kebinasaan. Ya Bu ya, kekuatan mereka menjadi binasa. Kalau mereka pikir Bu dengan gajah yang demikian banyak, gedenya seperti itu, pasti akan habis kota Mekah. Akan hancur Baitullah. Tapi dengan kuasa Allah semuanya tidak terjadi. Baitullah tidak dihancurkan dan penduduk kafir Quraisy Mekah juga tidak hancur. Negara Mekah tidak hancur. Bu, kenapa itu Bu? Itu kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Nah, kita lanjutkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tipu daya mereka, ide-ide mereka yang akan menghancurkan Ka'bah akan menjadi kebiasaan buat diri mereka. Kembali tadinya mereka yang ingin menghancurkan Baitullah, akhirnya itu akan menjadi penghancuran buat diri mereka sendiri, kembali ke diri mereka sendiri. Ini Bu. Wa arsala alaihim tayron ababil. Allah mengirim kepada pasukan bergajah itu yang untuk mengalahkan pasukan bergajah tayron ababil, burung ababil. Ya Bu ya, burung ababil. Jadi Allah mengutus burung yang namanya burung ababil. Jadi burung ini Bu datangnya berkelompok ya Bu ya. Hujan lagi. Alhamdulillah dikasih hawa sejuk ya Bu ya. Nah Bu, tanda bukti kebesaran Allah ini apa? Yang untuk mengalahkan pasukan gajah ini apa? Yaitu Bu, mengirim burung. Burung kan kecil ya Bu ya. Kalau kata kita mah burung diinjak sama gajah juga pasti akan mati. Inilah kebesaran Allah Bu. Burung itu datang dengan membawa dirinya aja, tapi membawa batu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus pada pasukan bergajah itu, ingin mengalahkan pasukan bergajah itu dengan mengirim burung yang berbondong-bondong. Namanya burung ababil. Tarmihim bihijaratim. Tarmihim. Burung-burung itu melempar-lemparkan Bu pasukan bergajah bihijaratim dengan batu Bu, min sijil, batunya itu dari tanah yang sudah terbakar ya Bu ya. Jadi burung-burung itu membawa batu-batu yang terbuat dari tanah yang sudah terbakar, tanah yang panas. Paham Bu ya? Jadi burung-burung itu batunya itu Bu ada di paruh dan di kedua kakinya. Ya Bu ya, cerita seperti itu kalau dia di Asbabun Nuzulnya Bu. Jadi burung-burung itu membawa batu-batu yang begitu panas ya Bu ya, yang terbuat dari kalau kata kita dari tanah yang begitu panas yang sudah dibakar, itu membawanya di paruh dan di kedua kakinya Bu. Dilemparkan kepada pasukan bergajah yang pakai topi yang jalan, dilempar dari arah topinya Bu. Saking panasnya sampai tembus ke dalam badannya Bu. Tuh Bu ya, gajah-gajah pun demikian Bu. Ya Bu ya, dilempar pakai batu-batu itu. Ya Bu ya. Ya, itu dia. Kalau kita pikir hanya burung ya Bu ya. Nah, istimewanya lagi Bu, burung-burung ini membawa batu-batu yang sudah ada namanya, nama yang akan diserang. Ceritanya ada cerita seperti itu lagi Bu ya. Jadi burung-burung ini membawa batu-batu. Ini kamu si A, ini si B, itu sudah ada namanya untuk melempar orang-orang tersebut. Bu, itu kekuasaan Allah. Sebesar apapun kalau Allah sudah mengatakan binasa, pasti akan binasa dengan kuasa Allah. Tarumihim bihijaratim min sijil. Tarmi itu melempar. Jadi gajah itu dilempar orang burung-burung tadi, ya Bu ya, dengan batu-batu yang begitu panas. Paham Bu? Ceritanya ini surat Al-Fil Alam Taro. Nah kalau bisa ketika sholat itu sambil diingat-ingat, Bu Haji ini tadi ngertiin kayak begini ya, Alam Taro. Tidak kok engkau merasa heran Muhammad dengan apa yang sudah dilakukan Tuhanmu kepada orang yang memiliki gajah. Seperti itu. Kalau kita lebih memahami artinya, ceritanya Bu, ya Bu ya. Kalau artinya Ibu terlalu satu persatu kayak kelamaan ngebayangkan. Nah itu kita membayangkan kebesaran Allah. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Semua bisa terjadi. Ini maksudnya seperti itu Bu. Kalau kita garis besar seperti itu Bu ya.
Hal sekecil apapun kalau Allah berkehendak bisa dia menjadi besar. Nah, hal yang besar kalau Allah berkehendak bisa menjadi kecil, bisa menjadi hancur. Itulah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Tidak ada daya apapun kecuali Allah yang mempunyai kekuatan yang besar, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Bu, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dilemparin pakai batu-batu itu, Bu. Ya, Bu ya, pasukan tadi itu, Bu, orangnya, gajahnya, Bu ya, yang dengan batu yang begitu panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga Allah menjadikan mereka itu bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Daun-daun yang diinjak, Bu. Bagaimana daun-daunnya diinjak? Hancur kan, Bu, hancur lebur kan, Bu. Ya, Bu ya. Jadi orang-orang tadi itu, Bu, gajah-gajah tadi menjadi hancur. Dilempar batu-batu itu. Nah, kalau kita bayangkan batu kecil, burung kecil ngelempar sebagaimana ngelemparnya si Bu, ngelemparnya burung. Ibu tuk 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 kayak gitu kan, Bu. Tapi itu tanda bukti kebesaran Allah. Bu, itulah yang harus kita sadari untuk kehidupan kita pada saat ini, ya, Bu ya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, Allah itu kuasa. Allah mempunyai kekuatan, Allah mempunyai kebesaran, ya Bu ya. Kita kembalikan semuanya. Ada orang benci banget nih sama kita gini sampai. Ibu jangan suudon. Kalau ada orang benci kepada kita, kembalikan kepada Allah. Kok Allah yang punya manusia itu buat dia? Kan yang buat manusia itu kan Allah kan, Bu. Kita kembalikan semua pada Allah. Udah ya Allah, semua aku serahkan kepada, mau dia benci kayak mau saya serahkan semuanya kepadamu. Kita jangan bersuudon kepada orang. Apa, Bu? Semuanya akan kembali kepada diri masing-masing. Orang yang berbuat baik akan kembali kepada dirinya. Orang berbuat buruk akan kembali kepada dirinya. Ini, Bu, ceritanya Al-Fil, Ashabul Fil akhirnya hancur bagaikan daun-daun yang dimakan ulat, ya Bu ya. Daun yang dicabik-cabik hancur, Bu. Jadi batu-batu itu, Bu, ketika terlempar ke dalam topi baja mereka, itu hangus. Tembus ke badan mereka, akhir batu itu masuk lagi ke dalam tanah. Seperti itu ceritanya, seperti itu, Bu. Ceritanya seperti itu. Itu ceritanya pas. Nah, pada saat itulah berbarengan dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Abraha yang menyerang kota Mekah itu, peristiwa itu bersamaan dengan dilahirkannya Nabi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan tahun gajah, seperti itu, Bu. Paham, Bu? Paham gak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nah. Ya, jadi Raja Abraha ketika menyerang kota Mekah dengan pasukan gajahnya itu, ketika itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Paham, Bu? Raja Abraha itu raja di Yaman, Persia ya, Bu ya. Raja Yaman. Jadi dia ingin membuat bangunan yang ingin menyaingi kota Mekah. Jadi katanya ngapain orang-orang haji kota Mekah? Enggak usah ke Mekah. Udah haji mah di Indonesia aja. Ada yang seperti itu saat ini ya, Bu ya. Nah, itu kita jangan terpengaruh ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Karena Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, bukan buatan manusia, Bu. Nabi Ibrahim hanya membangun, meneruskan, Bu. Ya, Bu, meneruskan. Jadi makanya sebab Ka'bah ya, Bu ya. Jadi bangunan yang memang lurus dengan Ka'bah yang ada di Sidratul Muntaha, ada di atas sana, Bu. Yang malaikat setiap harinya itu selalu tawaf ya, Bu ya. Itu Baitullah yang ada di bumi ini, yang ada di kota Mekah. Makanya itulah, Bu. Apa, Bu? Mazia, keistimewaan yang Allah berikan kepada penduduk kota Mekah. Walaupun mereka itu Quraisy jahiliyah, banyak menentang kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena adanya Baitullah ya, Bu ya, suku Quraisy ini banyak juga akhirnya yang menjadi pembesar Islam, yang menyebarkan agama Islam ke belahan bumi dunia. Ya, Bu ya, seperti itu. Jadi tidak semuanya menjadi orang yang musyrik, menjadi orang yang kafir ya, Bu ya. Seperti Khalid bin Walid ya, Bu, seperti itu ya, Bu ya. Bilal, itu mereka semua adalah meneruskan Sayyidina Ali, itu kan semua adalah
keturunan dari suku Quraisy, tapi mereka sudah menyebarkan agama Islam sampai ke belahan dunia, sampai ke negara kita ini, ke negara Indonesia, seperti itu Bu. Nah itulah Bu, makanya saya suka dengar kajian itu Bu, seperti di Timika ya Bu ya. Jadi ada keturunan-keturunan seperti bangsa Arab ya Bu ya. Itu karena memang orang Arab itu hijrah ya Bu ya, datang menyebarkan agama Islam itu melalui menyeberang lautan, akhirnya datang ke tepi lautan, membuat keturunan di situ, menyebarkan agama Islam ya Bu ya. Seperti di Ternate, Tidore kan rata-rata seperti kayak orang Arab ya Bu ya. Nah, raut wajahnya iya baik Bunda Haji, seperti itu karena memang mereka itu asal muasalnya keturunannya adalah memang dari suku Arab. Jadi ketika pertama kali mereka datang untuk menyebarkan agama Islam itu Bu, pedagang-pedagang Arab itu Bu, seperti itu. Sampai saat itu sejarahnya Bu seperti itu ya Bu ya. Nah jadi inilah ceritanya asbabul nuzulnya surat Al-Fil, alam taro. Ada yang mau ditanyakan Bu? Ya, kalau saya sih Bu kan apa ya Bu ya, sholat sunnah qobliyah subuh itu kalau kata Ibu sholat sunnah apa Bu? Fajar, sholat sunnah fajar ya Bu ya. Jadi makanya saya nggak pernah menyebutkan sholat sunnah qobliyah subuh, usolli sunat al-fajri, saya ngomong gitu Bu ya Ibu ya. Nah itu kalau sunat fajar Ibu bacain aja alam nasrah dan alam taro. Nah, yang penting sholatnya itu di awal waktu, paham Bu ya Bu ya. Jadi kalau saya sholat sunnah fajarnya itu ya itu Bu ya, tapi yang penting ya itu kata saya tadi, sholatnya subuhnya tidak kesiangan. Sekarang kan subuh 4:30 ya Bu ya. Nah seperti itu. Nah itu Ibu sudah bangun setengah jam sebelumnya, siap-siap Ibu wiritan, sholat sunnah, istihoroh, hajat, tahajud, masih bisa kan Bu setengah jam Bu ya Bu ya, seperti itu. Oke Bu, ya ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah masih banyak kekurangan dari saya Bu. Ada yang kalau masih ditanyakan boleh. Ada yang mau ditanyakan? Jadi gini Bu, kembali kepada kita lagi Bu ya. Suaranya jadi ini Bu ya, saingan sama Uzan. Untuk kehidupan kita pada saat ini, sesukar apapun, sesulit apapun kehidupan kita Bu ya, kita kembalikan kepada Allah. Karena apa? Allah yang akan memberikan jalan keluar buat kita. Kesulitan kita diangkat oleh Allah, bisa ya Bu ya, sulit menjadi mudah, seperti itu Bu ya. Dan orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, kita kembalikan kepada Allah. Jangan kita sombong, karena apa? Sedetik itu pun Allah bisa mengangkat kebahagiaan kita, kesenangan kita dengan izin Allah menjadi suatu kesulitan. Itu Bu, itu tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah. Kalau dikiaskan dengan ceritanya Ashabil Fil ya Bu ya, ceritanya surat Al-Fil. Itu untuk kehidupan kita seperti itu. Jadi namanya kita manusia ya Bu ya. Kenapa sih dia kok bisa begini? Kita Bu, kita manusia, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Yang memiliki daya dan kekuatan itu hanya Allah. Allah yang mempunyai kekuasaan, Allah yang mempunyai kekuatan. Kalau kita ingat itu Bu, hati kita tenang Bu. Hati kita tenang. Kesulitan kita pasti akan diangkat oleh Allah. Dan Allah tidak akan memberikan ujian, musibah, kesusahan yang melebihi dari kemampuan kita. Yang melebihi dari kemampuan kita. Kalau Allah memberikan ujian pada kita, kesulitan itu berarti Allah menganggap kita mampu akan melewati ujian tersebut, kesulitan tersebut, kesukaran tersebut, kesedihan itu. Ya Bu ya. Jadi Allah sudah tahu takarannya. Makanya saya pun terkadang gini Bu ya. Ada orang yang diberi ujiannya, kenapa ya Bu Haji saya bertubi-tubi gini. Saya terkadang gini, Allah, berarti Allah ini benar-benar menganggap dia itu orang yang tinggi, orang yang mempunyai derajat yang tinggi, orang yang mulia. Iya kan Bu. Karena apa? Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya Bu ya, di balik musibah pasti ada kebahagiaan dan hikmah yang terpendam. Kita nggak tahu kapan itu, seperti itu. Dan banyak contoh-contohnya ya Bu ya. Kalau kita, makanya Bu, kalau kita datang ada orang meninggal, itibarnya kita itu Bu, mengambil ibarat. Dia bisa, kalau orang meninggal itu bagaimana? Terbujur kaku kan Bu, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan.
Walaupun dia itu presiden, menteri, Pak Lurah, Pak Camat, udah nggak bisa diapa-apain. Itu Bu, itu karena Allah sudah kuasa untuk mengambil dia. Nah ketika dia menjadi orang besar, ya Pak, begini, nggak apa kalau dia sudah mati, nggak ada tuh yang namanya presiden, nggak ada yang namanya menteri, nggak ada yang namanya lurah, nggak ada yang namanya camat, nggak ada yang namanya guru, nggak ada yang namanya ustadzah, semuanya sama. Tapi yang membawa kita adalah untuk menghadap Allah adalah amal-amal kita, amalia kita. Jadi seperti itu Bu. Jadi makanya Bu, ya sebenarnya saya menyampaikan ini Bu, terutama untuk diri saya pribadi. Apa ya Bu ya? Kita kembalikan segala kehidupan kita ini. Pasti Allah mempunyai rencana yang baik buat diri kita semuanya. Ya Bu ya, kalau kita ingat itu rencana baik Allah, udah hati kita tidak akan galau melulu. Wah anak-anak nakal banget sih, ngeliat si anaknya kok baik-baik, soleh-soleh gini-gini. Bu, nakal sekarang, insya Allah besok-besok akan menjadi orang yang tidak nakal, menjadi orang yang baik. Seperti itu, ya Bu ya, itu kehidupan seperti itu Bu. Mana ada sih Bu orang bisa kaya, itu mereka kayanya itu kaya yang instan, enggak, pakai proses. Mereka bersusah-susah dulu, berjerih payah dulu, ya Bu ya. Itu mereka orang yang punya kedudukan tinggi seperti itu. Nah kayak kita aja sekarang belajar nih Bu, coba kita belajar ini Bu. Enggak ada kan Ibu langsung bisa baca Al-Quran, enggak kan? Baca Iqra dulu kalau sekarang. Datang ke gurunya tiap hari mulai dari kecil, dibangunin sama emaknya, dimarah-marah, ngaji, dibangunin, kan seperti itu Bu. Nah sekarang contohnya seperti anak kita juga kayak gitu. Apa? Yang akan menikmati hasilnya adalah nanti diri kita juga, anak-anak kita. Anak-anak kita kan datang ke musola, belajar ngaji Iqra dulu, belajar dulu ya. Seperti itu Bu. Memang harus bersusah-susah payah dulu. Seperti itu. Karena apa? Enak itu adanya di belakang, enggak ada enak di depan Bu. Ya Bu ya seperti itu. Jadi dari ceritanya Ashabul Kahfi, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Ya Bu ya, semuanya bisa terjadi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Bu, sekali lagi hanya ini dapat saya sampaikan, pastinya banyak kekurangan, banyak kehilafan dari saya, tapi mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terutama untuk saya pribadi, kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Kalau ada kiai nanti negur-negur, mohon dikoreksi. Ya Bu ya, di rumah dipelajari kembali, ya Bu. Dipelajari kembali, mudah-mudahan bacaan tartilnya ya Bu ya. Ngaji itu tidak perlu cepat-cepat bagi kita yang sedang belajar ya Bu ya. Di rumah pelan-pelan aja diulang-ulang terus Bu. Yang penting sesuai dengan ilmu tajwid yang kita pelajari ya Bu ya, seperti itu. Oke, kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.